Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil analisis saya terkait dengan analisis rasio keuangan perusahaan Pamplin. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester manajemen keuangan 1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Revando Rahmadian, NIM 2105941. Saya dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, berikut ini merupakan neraca dan laporan laba rugi dari perusahaan Pamplin. Dan di sini juga ada norma industri. Nah, soal yang pertama itu seberapa liquidkah perusahaan tersebut? Seperti yang kita ketahui, likuiditas itu merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Di sini saya menggunakan rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini terdiri dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Dan yang pertama yaitu current ratio. Current ratio ini memperlihatkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. Dan rumusnya itu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Di sini ada dua periode tahun, yaitu tahun 2002 dan tahun 2003. Current ratio yang saya dapatkan pada tahun 2002 yaitu sebanyak 6, dan current ratio yang saya dapatkan pada tahun 2003 yaitu sebanyak 4. Dan norma industri rasio lancar yaitu sebanyak 5. Dan dapat dikatakan pada tahun 2002, aktiva lancar mampu membiayai hutang lancar sebanyak 6. Sedangkan pada tahun 2003, aktiva lancar mampu membiayai hutang lancar sebanyak 4. Dan di sini kita juga dapat melihat bahwa terjadi penurunan dari tahun 2002 kepada tahun 2003. Selanjutnya itu quick ratio. Quick ratio ini memperlihatkan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar selain persediaan yang dimiliki. Dan rumusnya yaitu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang lancar. Quick ratio yang saya dapatkan pada tahun 2002 yaitu sebanyak 3,25, dan quick ratio yang saya dapatkan pada tahun 2003 yaitu sebanyak 1,91, dan norma industri rasio cepat yaitu sebanyak 3. Dan ini dapat dikatakan bahwa pada tahun 2002 aktiva lancar selain persediaan mampu membiayai hutang lancar sebanyak 3,25. Sedangkan pada tahun 2003 aktiva lancar selain persediaan mampu membiayai hutang lancar sebanyak 1,91. Dan di sini kita juga dapat melihat bahwa terjadi penurunan dari tahun 2002 kepada tahun 2003. Dan yang terakhir yaitu cash ratio. Cash ratio ini memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan efek yang bisa diuangkan segera. Rumus dari cash ratio yaitu kas ditambah efek dibagi dengan hutang lancar. Cash ratio yang saya dapatkan pada tahun 2002 yaitu sebesar 1, dan cash ratio yang saya dapatkan pada tahun 2003 yaitu 0,5. Dan di sini dapat dikatakan bahwa pada tahun 2002 seluruh kas dan efek melunasi hutang lancar. Sedangkan pada tahun 2003 kas dan efek hanya bisa melunasi 0,5 dari hutang lancar. Nah, jika saya lihat dari ketiga rasio tersebut, current ratio, quick ratio, dan cash ratio, dapat saya simpulkan bahwa likuiditas perusahaan tahun 2002 lebih tinggi dibandingkan likuiditas tahun 2003. Dengan kata lain, dari tahun 2002 ke tahun 2003 tidak mengalami peningkatan, tetapi malah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan norma industri. Pada tahun 2002 melebihi rata-rata rasio, dan pada tahun 2003 tidak mencapai rata-rata rasio.
Soal yang kedua yaitu mengenai seberapa efisienkah perusahaan mengelola aktifanya. Nah, jadi dalam menentukan seberapa efisienkah perusahaan dalam mengelola aktifanya, saya menggunakan rasio aktivitas. Rasio ini terdiri dari Pareto rasio, RTO, ACP, ADI, dan Pareto rasio. Nah, yang pertama yaitu Pareto rasio. Pareto ini adalah singkatan dari Total Asset Turnover. Ini berhubungan dengan perputaran total aktiva. Rumusnya yaitu penjualan bersih dikurang dengan rata-rata total aktiva. Pareto rasio yang saya dapatkan pada tahun 2002 yaitu sebanyak 0,5 kali, dan Pareto rasio yang saya dapatkan pada tahun 2003 yaitu sebanyak 0,55 kali. Dan norma industri perputaran total aktiva yaitu sebanyak 0,75 kali. Dan dapat dikatakan bahwa efisiensi perusahaan tahun 2003 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2002, di mana pada tahun 2003 sebanyak 0,55 kali, sedangkan pada tahun 2002 hanya sebanyak 0,5 kali. Dan jika dibandingkan dengan norma industri, rata-rata rasio tahun 2002 dan 2003 belum mencapai rata-rata rasio di industri. Selanjutnya yaitu saya menggunakan RTO rasio dan ACP rasio. RTO ini adalah singkatan dari Receivable Turnover. Ini berhubungan dengan perputaran piutang. Sedangkan ACP rasio adalah singkatan dari Average Collection Period. Rumus dari RTO rasio yaitu penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Sedangkan rumus ACP rasio yaitu 360 hari dibagi dengan perputaran piutang. RTO rasio yang saya dapatkan pada tahun 2002 yaitu sebanyak 2,66 kali. ACP rasio yang saya dapatkan pada tahun 2002 yaitu sebanyak 135 hari atau selama 135 hari. RTO rasio yang saya dapatkan pada tahun 2003 yaitu sebanyak 3,41 kali, sedangkan ACP rasio yang saya dapatkan pada tahun 2003 yaitu selama 106 hari. Berdasarkan RTO rasio dan ACP rasio perputaran piutang tahun 2003 lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2002, serta terjadi peningkatan efisiensi dari tahun 2002 ke tahun 2003. Karena pada tahun 2002 piutang dilunasi pelanggan dalam waktu 135 hari, sedangkan pada tahun 2003 piutang mampu dilunasi oleh pelanggan dalam waktu 106 hari. Selanjutnya itu saya menggunakan ITO rasio dan ADI rasio. ITO ini adalah singkatan dari Inventory Turnover. Ini berhubungan dengan perputaran persediaan. Rumusnya itu harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. ADI rasio adalah singkatan dari Average Days Inventory. Rumusnya itu 360 hari dibagi dengan total ITO. Itu rasio yang saya dapatkan pada tahun 2002 yaitu sebanyak 1,27 kali, sedangkan ADI rasio yang saya dapatkan pada tahun 2002 yaitu sebanyak selama 283 hari. Sedangkan itu rasio yang saya dapatkan pada tahun 2003 yaitu sebanyak 1,27 kali, dan ADI rasio yang saya dapatkan pada tahun 2003 yaitu selama 265 hari. Norma industri perputaran persediaan yaitu sebanyak 2,20 kali. Berdasarkan ITO rasio dan ADI rasio perputaran persediaan tahun 2003 lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2002, serta terjadi peningkatan efisiensi dari tahun 2002 ke tahun 2003. Karena pada tahun 2002 persediaan tersimpan di dalam gudang selama 283 hari, sedangkan pada tahun 2003 persediaan tersimpan di gudang hanya selama 265 hari. Dan yang terakhir yaitu Pareto rasio. Pareto rasio adalah singkatan dari Fixed Asset Turnover. Ini berhubungan dengan perputaran aktiva tetap.
Rumusnya itu penjualan dibagi dengan rata-rata aktiva tetap bersih. Faktor rasio yang saya dapatkan pada tahun 2002 yaitu sebanyak 1 kali, dan faktor rasio yang saya dapatkan pada tahun 2003 yaitu sebanyak 1,03 kali. Dan norma industri perputaran aktiva tetap yaitu sebanyak 1 kali. Dan dapat dikatakan bahwa efisiensi perusahaan tahun 2003 lebih tinggi dibanding tahun 2002, di mana pada tahun 2003 sebanyak 1,03 kali, sedangkan pada tahun 2002 hanya sebanyak 1 kali. Jika dibandingkan dengan norma industri, pada tahun 2002 mencapai rata-rata rasio, dan pada tahun 2003 melebihi rata-rata rasio. Dan soalan ketiga yaitu bagaimana perusahaan membayar aktivanya. Jadi perusahaan ini bisa membayar aktivanya dengan menggunakan hutang, baik itu hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Di sini saya menggunakan debt ratio. Debt ratio ini memperlihatkan proporsi penggunaan hutang untuk membiayai investasi pada keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan. Rumusnya itu total hutang dibagi dengan total aktiva. Debt ratio yang saya dapatkan pada tahun 2002 yaitu 0,33 atau 33%, dan debt ratio yang saya dapatkan pada tahun 2003 yaitu 0,34 atau 34%. Dapat dikatakan bahwa pada tahun 2002 33% aktiva perusahaan dibayar oleh hutang, sedangkan pada tahun 2003 34% aktiva perusahaan dibayar oleh hutang. Dan di sini norma industri rasio hutang yaitu 0,33, berarti pada tahun 2002 mencapai rata-rata rasio, sedangkan pada tahun 2003 melebihi rata-rata rasio. Dan soalan terakhir yaitu, berdasarkan tingkat pengembaliannya, apakah Anda merekomendasikan untuk membeli saham Pamplin? Untuk mencari tingkat pengembalian, di sini saya menggunakan perhitungan ROI. ROI adalah singkatan dari Return on Investment. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan rata-rata total aktiva. ROI yang saya dapatkan pada tahun 2002 yaitu 0,05 atau 5%, dan ROI yang saya dapatkan pada tahun 2003 yaitu 0,06 atau 6%. Dan norma industri tingkat pengembalian yaitu 9%. Nah, berdasarkan tingkat pengembaliannya, saya kurang merekomendasikan untuk membeli saham di perusahaan Pamplin, karena tingkat pengembaliannya di tahun 2002 dan 2003 tidak mencapai rata-rata di industri. Tetapi ini tergantung masing-masing, karena ada prinsip yang mengatakan bahwa high risk, high return. Jika tingkat pengembaliannya tinggi, tentu juga memiliki risiko yang tinggi. Sedangkan jika tingkat pengembaliannya rendah, berarti risiko yang dihadapi juga rendah. Oke, baiklah, sampai di sini penjelasan saya mengenai analisis rasio keuangan perusahaan Pamplin. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.